Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mendemonstrasikan tugas akhir dari mata kuliah Keamanan Sistem tentang Man in the Middle atau MITM Attack with SSL Strip. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu nama-nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Akris Alam Anaba yang melakukan demonstrasi tentang MITM Attack Me di Kali Linux. Lalu ada saya sendiri, Arela Chandranaya, yang akan menjelaskan langkah-langkah demonstrasinya. Man in the Middle Attack sendiri merupakan salah satu jenis serangan cyber di mana si penyerang memposisikan dirinya di antara dua pihak yang sedang berkomunikasi untuk memanipulasi atau mencuri data yang sedang ditransmisikan. Serangan ini sangat berbahaya karena sering kali dilakukan tanpa diketahui oleh korban. Selanjutnya ada SSL Strip. Nah, apa sih SSL Strip ini? SSL Strip adalah sebuah teknik yang digunakan oleh si penyerang untuk menghilangkan enkripsi HTTPS dalam komunikasi antara klien dan server, sehingga data yang seharusnya terenkripsi dapat dilihat si penyerang dalam bentuk teks biasa. Tujuan utama dari Man in the Middle Attack menggunakan SSL Strip ini adalah untuk mengintai, mencuri, atau bahkan memodifikasi data sensitif yang seharusnya dienkripsi oleh protokol HTTPS, sehingga si penyerang ini dapat membaca data dalam bentuk teks biasa, dan bahkan bisa memanipulasi data yang dikirim antara korban dengan server. Oke, langsung saja kita ke demonstrasinya. Sekarang kita sudah berada di Kali Linux-nya. Tapi sebelum itu, kita harus memastikan terlebih dahulu jaringan yang ada pada VirtualBox-nya. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa si Kali Linux-nya terhubung langsung ke jaringan fisik. Nah, setelah itu kita pastikan bahwa Kali Linux yang kita pakai ini merupakan Kali Linux dengan versi terbaru, agar bisa meminimalisir bug yang ada. Kita bisa ketikkan sudo apt update tanda dan 2 kali, lalu sudo apt upgrade min y. Lalu kita enter. Setelah selesai, kita periksa instalasi SSL Strip yang ada di Kali Linux-nya dengan mengetikkan SSL Strip min version. Kita pastikan apakah sudah terinstall atau belum. Nah, karena ternyata SSL Strip-nya di sini belum terinstall, maka dari itu kita harus menginstalnya terlebih dahulu. Kita ketik sudo apt install SSL Strip. Atau tadi bisa langsung otomatis ketika kita memilih yes atau y. Selanjutnya, kita akan mengaktifkan IP forwarding-nya. Untuk apa? Untuk membuat si Kali Linux-nya bertindak sebagai router dan meneruskan lalu lintasnya ke perangkat yang lain. Kita bisa ketikkan ini perintahnya. Co1 sudo t garis miring proc garis miring sys garis miring net garis miring ipv4 atau 4 garis miring IP underscore forward. Nah, untuk mengecek apakah IP forwarding sudah aktif, bisa kita ketikkan cat garis miring proc garis miring sys garis miring net garis miring ipv4 garis miring IP underscore forward. Jika hasilnya 1, maka itu artinya forwardingnya aktif. Lalu selanjutnya kita akan mengalihkan lalu lintas HTTP ke port SSL Strip 8080. Ke port 80 lalu lintas HTTP-nya dan ke SSL Strip dengan port 8080. Bisa kita ketikkan nih sudo iptables min tenat min a prerouting min ptcp min destination min port 80 min j redirect min to min port 8080. Nah, min t nanti ini untuk menargetkan tabel atau network address translation. Lalu ada min a prerouting untuk menambahkan aturan sebelum si paket diteruskan. Dan min destination min port 80 ini maksudnya adalah menargetkan lalu lintas HTTP, karena tadi kita akan mengarahkan lalu lintasnya ke HTTP yang port 80. Lalu yang maksud dari redirect min to port 8080 itu untuk mengalihkan ke port 8080. Lalu selanjutnya kita akan menjalankan SSL Strip yang mulai menangkap dan menurunkan lalu lintas HTTPS menjadi HTTP. Kita bisa jalankan SSL Strip-nya dengan mengetikkan sudo SSL Strip min 1 80 80. Min 1 80 80 ini maksudnya SSL Strip-nya akan mendengarkan pada port 8080. Lalu selanjutnya kita akan menginstal dsnif dengan mengetikkan sudo apt install dsnif untuk melakukan serangan RRP spoofing dengan ARP spoof untuk mengarahkan lalu lintas dari perangkat target ke mesin. Lalu selanjutnya kita akan menjalankan ARP spoofing-nya. Kita ketikkan saja, ini kita akan menyerang perangkat si targetnya. Kita membuat permisalan si IP targetnya yaitu 192.168.1.100.
Lalu langsung saja kita ketikkan sudo arp spoof min1 eth0 min t, lalu ketikkan IP si targetnya, dan ketikkan IP 192.168.1.1. 192.168.1.1 tadi itu merupakan IP gateway-nya. Selanjutnya, setelah sudah menyerang IP si target atau perangkat si target, selanjutnya kita akan menyerang gateway-nya. Kita langsung saja ketikkan sudo arp spoof min i eth0 min t 192.168.1.1, lalu IP si targetnya 192.168.1.100. Sudah, selanjutnya kita akan memantau lalu lintas menggunakan Wireshark. Jadi, kalau kita menggunakan Wireshark ini, kita bisa melihat nih paket data apa saja yang sudah ditangkap. Kalau sudah buka Wireshark, kita bisa memilih antar muka jaringannya. Karena kita tadi pakai ETH0, jadi kita pilih yang ETH0, lalu diklik untuk mulai menangkap paketnya. Kita juga bisa menggunakan filter HTTP untuk melihat paket HTTP. HTTP untuk melihat paket HTTP. Atau kita juga bisa menggunakan tcpdump. Kita ketik sudo tcpdump min i eth0 min a besar min n, lalu di enter. Nah, di sini sudah bisa dilihat ada beberapa paket-paket yang sudah tertangkap. Nah, karena sudah selesai, kita akan menghentikan dan membersihkan serangannya. Yang pertama, kita akan menghentikan IP forwarding-nya dengan mengetikkan echo atau echo0 sudo t garis miring proc garis miring scs garis miring net garis miring ipv4 garis miring IP_address. Setelah itu, kita bisa menghapus aturan IP tables-nya. Kita ketikkan sudo IP tables min t nat min f. Dan menghentikan ARP spoofing dengan menekan CTRL plus C di terminal tempat kita menjalankan ARP spoof-nya tadi. Nah, serangan ini dikatakan berhasil jika kita melihat data yang sebelumnya dienkripsi melalui HTTPS akan menjadi
teks biasa pada HTTP. Dan juga informasi-informasi seperti username, password, dan data formulir lainnya akan terlihat dalam bentuk teks yang biasa. Selesai sudah demonstrasi tentang MITM atau Man in the Middle Attack with SSL Strip menggunakan Kali Linux. Mungkin hanya sekian penjelasan langkah-langkah demonstrasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.